Teman-teman jelajah candi, kita sekarang berada di Candi Sojiwan. Candi ini merupakan candi Buddhis yang terletak di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Sojiwan dibangun oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu, salah seorang raja yang terkenal dari era Mataram Klasik atau pada era Kerajaan Medang, Ibumi Mataram. Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung membangun Candi Sojiwan ini dipersembahkan untuk neneknya yang tercinta, yaitu Nini Haji Ragrian Sanjiwana, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Sri Kahulunan atau Ratu Pramodawardhani. Dyah Balitung sendiri merupakan seorang penganut Shiva yang taat, sementara neneknya adalah penganut Buddha Mahayana yang condong ke arah Tantra. Swasti, tahun 829 Saka, bulan Kartika, tanggal 10 Paro bulan terang Mawulu, Satwara, Pahing Pancawara, Soma Saptawara, Satabisa Naksatra, Baruna Dewata, Werdi Yoga, ketika perintah Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu Mahamantri Sri Daksotama Bahu Bajra Pratipaksaksaya memerintahkan desa Rukam, desa wilayah dalam yang hancur karena bahaya besar, adalah tanah berdikan Ragrian Sanjiwana, nenek tercinta raja, memberikan untuk bangunan sucinya di Limbung dan pembuatan bangunan suci Kamulan. Teman-teman, ini adalah motif batik belah ketupat Sojiwan. Dan relief ini adalah Dawala Muka yang berasal dari kata Saritsagara, samudra aliran cerita dari Somadewa, yang menceritakan tentang seorang prajurit yang melindungi temannya dari mara bahaya. Apapun yang terjadi, dia selalu mendampingi temannya. Cerita yang kedua dari Tantrika Mandaka adalah kura-kura Durbudi yang tinggal di suatu danau yang hampir kering. Kemudian temannya Cakrangga dan Cakranggi ingin membawanya ke danau di dekat Himalaya. Caranya adalah dia harus menggigit sepotong kayu dan dua angsa temannya terbang dengan menjepit di kakinya kiri dan kanan. Dia harus berjanji di saat perjalanan apapun yang terjadi tidak boleh membuka mulutnya. Nah, di tengah jalan ada sekelompok serigala di bawah yang mengatakan ada tai kerbau, ada kotoran kerbau yang terbang. Kemudian si Durbudi ini merasa tersinggung dan dia membuka mulutnya, dia mau mengatakan bahwa aku bukan kotoran kerbau. Nah, pada saat itu dia jatuh, dan ketika jatuh maka dia dimakan oleh serigala. Intinya kita tidak boleh terbawa oleh omongan orang.
Relief selanjutnya menceritakan tentang pertandingan Garuda dan kura-kura. Pada zaman dahulu, Garuda memangsa bukan hanya ular tapi juga kura-kura. Takut rasnya akan punah, maka tetua kura-kura mengambil muslihat. Semua kura-kura ditanam di sepanjang pantai, dan akhirnya Garuda kalah karena setiap dia berjalan di depannya pasti ada kura-kura. Intinya, dengan kerjasama kita bisa mengalahkan musuh kita. Relief selanjutnya adalah tentang bodhisatwa yang pernah terlahir sebagai seekor kera. Kera tersebut ditipu oleh buaya. Dikatakan bahwa di tengah sungai ada pohon yang buahnya sangat manis. Nah, pada saat di tengah, buaya tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya aku ingin memakan jantung dan hatimu. Kera tidak terkejut dan dia mengatakan, aku ikhlas kamu makan jantung dan hatiku, tapi tolong antar aku ke tempatku semula, karena aku gantungkan jantung dan hatiku di sana. Nah, setelah diantar kembali, kera pun selamat dari maut. Relief selanjutnya menceritakan tentang pertarungan banteng dengan singa. Sang banteng yang bernama Syatrabah sesungguhnya bersahabat mula-mula dengan singa, tetapi karena fitnah seekor serigala bernama Dimnah, dan ini merupakan anak buah si singa, maka mereka bertarung sampai mati. Setelah mereka berdua mati, sampyuh dalam bahasa Jawa, maka tidak lama Dimnah pun mati karena dia kena karma dari perbuatannya sendiri. Dari cerita pertarungan antara banteng dan singa ini, kita harus belajar bahwa jangan mudah dipecah belah oleh musuh, karena setelah dipecah belah kita akan dikuasai dan kita semua akan hancur. Tidak ada yang menang, semuanya akan kalah. Maka kerukunan adalah yang terpenting. Relief selanjutnya menceritakan tentang seekor gajah jantan yang sedang birahi. Pada saat itu, cuaca sangat panas, gajah tersebut berlindung di bawah pohon tamala. Namun karena sedang birahi dan cuaca yang panas, dia mengibas-ngibaskan belalainya sehingga membuat sarang burung beo rusak dan telur-telur burung beo yang dierami pecah semua. Burung-burung beo tidak terima dan mengadu kepada teman-temannya. Semua hewan bersatu dan kemudian menyerang gajah hingga gajah tersebut mati. Moral dari cerita ini adalah, ketika Anda menjadi orang yang kuat dan berkuasa, jangan bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lebih lemah, karena ketika mereka marah dan bersatu, mereka bisa saja menjatuhkan Anda. Relief berikutnya menceritakan tentang mimpi seorang menteri yang bernama Bima Parakrama. Di dalam mimpi tersebut, sang menteri didatangi oleh seekor singa dan akan diserang oleh singa tersebut. Namun, karena sang menteri Bima Parakrama ini sudah siap, dia mengambil perisai dan senjata, dan dengan nyali dan tekad yang besar, dengan dira keteguhan hati, dia menyerang balik singa. Singa pun ketakutan dan melarikan diri, dan dikejar sampai kemanapun singa tersebut pergi. Moral dari cerita ini adalah, di dalam hidup ini kita harus teguh dira dan berani bernyali menghadapi apapun kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga harus mengantisipasi apapun yang akan datang dalam kehidupan kita. Relief selanjutnya adalah persahabatan tikus dengan ular. Tikus dan ular ditangkap dan dimasukkan dalam satu wadah oleh pemburu. Ular mau memangsa tikus, tapi tikus berkata bahwa kamu itu ditipu. Kalau kamu makan aku, kamu nanti gemuk. Setelah gemuk, kamu dibunuh oleh pemburu. Oleh karena itu, mari kita meloloskan diri. Nah, setelah itu, maka tikus pun bisa lolos dari ular. Relief selanjutnya menceritakan Cula Danugaha Jataka atau hilangnya keberuntungan. Ini merupakan Jataka nomor 374. Intinya, ada seorang wanita cantik yang menjadi istri petani kaya raya, namun dia tidak puas dengan kehidupannya. Dia jalan-jalan membawa harta dan ditipu penyamun, hartanya dirampas sampai dia telanjang. Dia menangis di sebuah danau.
Pada saat itu ada serigala betina yang membawa daging, dan dia karena ingin memakan ikan di situ melepaskan dagingnya. Ketika mau memburu ikan, ikannya pun pergi. Si wanita tertawa dan mengatakan serigala betina tersebut bodoh, tapi serigala betinanya membalas, "Kamu yang lebih bodoh, kamu maling," teriak maling. "Bukankah kamu lebih buruk keadaannya daripada aku? Kamu telah kehilangan keberuntungan lebih besar daripada diriku sendiri." Teman-teman, relief berikutnya menceritakan tentang seorang pemburu bernama Bhairawa. Dia membawa kijang dari Gunung Vindhya turun. Pada saat turun di jalan, dia dihadang oleh wok atau babi hutan. Karena dia takut, maka dia panah. Dipanah pun babi hutan itu tidak mati, dan dia siapkan lagi panah. Tapi saat itu mereka bergumul dalam jarak dekat. Babi hutannya mati, pemburunya mati dalam keadaan duduk. Saat itu serigala datang, dan serigala merasa senang sekali karena mendapatkan daging yang banyak, yaitu daging kijang, daging babi hutan, dan daging si pemburu. Nah, pada saat itu timbul keserakahannya, dan dia ingin makan yang menurut dia dari busur, tali busur panah itu adalah usus. Dia akan makan itu dulu. Ketika dia menggigitnya, panahnya terlepas dan mengenai mulutnya sehingga dia mati. Relief selanjutnya menceritakan tentang seorang Brahmana bernama Dwija Iswara yang menolong seekor ketam yang saat itu ditemuinya di sebuah tempat kering di sebuah bukit. Brahmana tersebut membawanya kembali ke sungai. Nah, karena kelelahan, si Brahmananya tertidur, dan pada saat itu ada gagak dan ular yang bersahabat. Mereka berkata, "Gagak, kalau ada manusia, mari kita bunuh bersama. Nanti matanya akan aku serahkan padamu karena itu bagian yang paling lezat." Si ketam mendengar ini semua, dan dia mengerti bahwa yang akan dibunuh adalah Brahmana yang menolongnya. Dan kemudian dia bersahabat, pura-pura bersahabat dengan kedua makhluk tersebut. Dia mengatakan, "Memang enak sekali daging Brahmana tersebut, tapi kalian harus memanjangkan leher supaya cukup menelannya." Bagaimana caranya? Panjangkan. Setelah dipanjangkan lehernya, mereka berdua lehernya dicapit hingga mati oleh ketam. Relief selanjutnya menceritakan tentang burung berkepala dua yang bernama Baranda. Satu kepala sangat egois. Dia kalau makan yang enak-enak hanya untuk dirinya sendiri. Kepala yang satunya tidak dikasih dengan argumen bahwa nanti kalau sudah sampai ke perut kita akan sama-sama kenyang karena kita satu tubuh. Nah, pada satu saat si kepala yang egois ini makan satu buah berbisa. Kepala burung yang satunya mengatakan jangan dimakan. Dia tetap memakannya, dan akhirnya burung itu pun mati. Intinya adalah dalam hidup ini harus sama-sama suka dan duka dilalui bersama dan saling berbagi. Teman-teman, relief selanjutnya adalah tentang seorang raja yang berbaring di pangkuan istrinya. Ini merupakan relief tentang Tantri Kamandaka. Tantri adalah nama istri dari raja tersebut. Karena raja tersebut mempunyai hobi menikah setiap malam, maka ketika menikahi Tantri yang merupakan putri dari patihnya, si Tantri wanita bijaksana ini mempunyai permintaan bahwa setiap malam dia diizinkan untuk bercerita kepada raja cerita-cerita tentang binatang, fabel. Nah, ceritanya mirip 1001 malam, dan cerita ini tersebar luas dimanapun, di Persia, di India, di Nusantara. Nah, pada satu saat raja begitu tersentuh oleh ajaran dari sang ratu sehingga akhirnya dia insaf dan jadi raja yang baik. Relief ini menggambarkan persahabatan seekor gajah dengan kambing. Satu saat seekor kambing tersesat dan minta bantuan gajah untuk membantunya menemukan kelompoknya. Si gajah bersedia dan menggendongnya. Inti dari cerita ini adalah bertemanlah tanpa memandang apapun latar belakang teman kita. Teman-teman, relief selanjutnya ini menggambarkan seekor lembu dan di belakangnya ada serigala. Nah, cerita ini sangat menarik teman-teman. Dikisahkan bahwa serigala mempunyai istri, serigala betina, yang mengatakan bahwa dia sangat ingin memakan testikel, skrotum atau buah zakar dari lembu. Nah, suaminya diminta untuk mencarikan buah zakar tersebut. Si suami menurut
istrinya, dan dia mengikuti seekor lembu jantan kemanapun dia pergi sampai lama. Ketika dia pulang sudah berlalu 15 tahun, dia berkata kepada istrinya, "Istriku, 15 tahun aku menunggu buah itu jatuh, tapi tidak jatuh-jatuh juga." Intinya adalah bahwa kalau ingin punya sesuatu, berusahalah, jangan hanya berharap. Relief berikutnya adalah kinara-kinari, burung surgawi yang berkepala manusia, laki-laki dan perempuan, dan mereka sangat rukun dan harmonis, simbol perkawinan bahagia. Kepada orang-orang yang tidak kenal siapapun dimanapun, semoga mereka senantiasa bahagia, damai, tenang, tentram. Teman-teman, di sebelah selatan tangga naik ke candi terdapat yaksa yang memegang pedang dan lasso untuk menangkap Mara. Kemudian ada Kalpataru atau Kalpawreksa, jambangan harta, juga burung dan yaksa lain yang menjadi penjaga dari candi ini. Betapa kita harus berbangga dengan karya adiluhung dari nenek moyang kita di negeri kita sendiri, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik di era kita juga. Silakan teman-teman untuk datang dan mengunjungi sendiri Candi Sojiwan di Desa Kebondalem Kidul, Prambanan. Nikmati sendiri keindahannya dan nilai sendiri, juga petik ajaran-ajaran berharga yang ada di Candi Sojiwan ini, karena sejak dulu Candi Sojiwan terkenal dengan sumber kebijaksanaan dan ajaran-ajaran luhur. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.